Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juan Firzandra Kusuma dengan NIM 055876334. Saya berasal dari program studi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 basis data, yang dimana kita sudah diberikan kasus dan kita akan membuat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada exam. Langsung saja kita ke exam-nya ya. Exam. Yang pertama kita nyalakan dulu APC dan MySQL-nya. Lalu kita ke localhost dengan cara klik admin ini di bagian MySQL. Kemudian kita ke database. Database kita sesuai kasus adalah rumah sakit. Create. Yang pertama itu administrator. Ada 3. Yang pertama ID admin, waktu jaga, nama admin. ID admin, waktu jaga, ID admin, waktu jaga, terus nama admin. Nama admin. Ini integer, ini varchar, ini varchar. Ini 3, ini 3. Waktu jaga berapa ya? 10 kali. Namanya 20. Terus yang ID admin kita jadiin primary key dan auto increment, lalu save. Kemudian pasien. Pasien ada 4. Pas. Nah, ID pasien. Kemudian kita ID pasien, nama pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Ya, jenis kelamin benar. Oke. Ini yang ID pasien kita buat primary key, jadi primary key. Kemudian auto increment. Lalu yang nama pasien varchar, alamat itu varchar, jenis kelamin varchar. ID pasien 3, nama 10, alamat 20. Ini jenis kelaminnya 1 karena ada laki-laki dan perempuan, kita ambil huruf depannya aja, jadi L atau P. Jadi kita pakai 1 aja ya. Save. Varchar. Terus kita buat dokter. Dokter ada 7. 2, 4, 6, 7. To create ID underscore dokter. ID dokter, nama dokter, tanggal lahir. Nama dokter, tanggal lahir, terus nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, waktu kerja,
kita spesialis. Nah, di sini nama dokter varchar, tanggal lahir itu date, alamat varchar, nomor HP varchar, waktu kerja varchar, spesialis varchar. Ini 3 aja. Nama dokter 20. Akhir 10 ya 20. Enggak 50 aja lah, Ben. Alamat dokter 5 ya, alamat dokter 50 juga. Nomor HP 15, waktu kerja 20 atau 40. Biasa hasil 100 gitu aja. Oke. Nah, di sini kita sudah membuat entitasnya. Lalu kita sekarang membuat relasinya, yaitu daftar. Ada 3. Create ID apa ini? ID admin, ID daftar, ID daftar, ID admin, pasien, ID daftar, ID admin, ID pasien. Enter, ini 3 semua aja. Lalu ini yang ID daftar kita jadiin primary key, auto increment. Nah, save. Daftar terus dokter admin ada 3 juga, 2G. ID data, ID admin, ID dokter, ya kan ID admin, ID dokter. ID dokter kita 3 semua aja. Terus ID datanya kita buat primary dan auto increment. Save. Lalu kita buat yang terakhir pasien dokter. Pasien underscore dokter. Ada berapa? 2 ke 4 5. Yang pertama ID pasien, waktu periksa resep. Ini resep kita 100 ya. Terus resep varchar, waktu periksa varchar. Terus ini 3 ini semua ini. Terus kita ini primary key, terus auto increment. Save. Di sini kita sudah membuat entitas dan relasinya. Tadi sudah disebutkan kalau entitas itu memiliki primary key. Nah, kalau sekarang relasi itu mempunyai foreign key-nya. Jadi kita mau menggabungkan primary key dengan foreign key-nya. Yang pertama kita yang daftar dulu, kita pencet struktur. Nah, di sini ID daftar ini gemboknya warna emas, artinya dia ini primary key. Nah, dua data lagi ini apalagi ID admin, ID itu artinya
for key. Caranya kita buat more index. Oke. Nah, sekarang sudah ada gembok warnanya abu-abu. Artinya ini dia sudah menjadi for key. Lalu kita buat juga yang ID pasien. Nah, sudah. Oke. Lanjut kita ke dokter admin. Dokter admin di sini mempunyai primary key ID data dan dua data lainnya ID admin dan ID dokter itu berarti for key-nya kita buat menjadi for key 1 dan for key yang kedua. Nice. Sudah, lanjut ke relasi terakhir, pasien dokter. Nah, pasien dokter mempunyai primary key ID. Kemudian for key-nya ada ID pasien dan ID dokter. Waktu periksa dan resep itu bukan for key ya. Ini indeks, ID pasien indeks jadi primary, indeks ID dokter. Nah, mereka sudah dibuat for key-nya, tetapi kita belum menggabungkan primary key dan for key-nya. Kita saat ini mau menggabungkan. Caranya kita sudah di rumah sakit. Ini kalau belum kita klik rumah sakit, lalu kita klik rumah sakit. Insert, mana insert? Insert. Nah, nggak ada. Oh, sebentar. Oke, berat kita itu ke desainer. Nah, di sini kita atur-atur dulu ya, biar enak kita lihatnya. Nah, kita kayak gini. Lalu kita save page rumah sakit. Bisa nggak ya? Aduh. Rumah sakit. Oke. Nah, di sini kita mau menghubungkan antara primary key dengan for key-nya. Caranya kita klik create relationship. Lalu kita arahkan ke primary key dulu. Lalu ke for key-nya. Mana sih ya Allah? Ini. Nah, cascade. Oke. Sudah ya, for key-nya has been added. Aku udah save kan ini. Ya Allah, kok ini nggak keluar ya? Ini ke admin. Harusnya ini ada ya, tapi kok nggak ke ada ininya harusnya loh. Kenapa ini? Terus sekarang pasien, ID pasien ke pasien, cascade.
Kenapa ya ini ya? Melekah aku. Nah, gini maksudnya. Berarti perlu di refresh maksudnya. Nah, hampir aja. Terus kita ke dokter, ID dokter, for apa? Primary. Oh, ya. Ini kocak, ini primary. Oh, salah, ya Allah. Aku belum menggantinya. Ini perasaan ah, lah. Nah, ini maksudnya salah aku. Desainer. Nah, ini baru benar. Ini ke sini. Cascade. Oke. Ya Allah, ngelag ini kayaknya aku. Terus create relation ID dokter dengan ID dokter. Cascade. Oke, kita refresh lagi. Nah, ID admin sudah, ID admin sudah. Lalu ID dokter juga udah ID dokter. Nah, ini ID pasien sudah ke ID pasien sudah. Nah, di sini kita sudah membuat desainernya. Lalu kita ke rumah sakit, kita coba isi data di data pasien. Lalu klik insert. Nah, di sini sudah ada 2, tetapi karena saya mau ngisi 4, jadi kita tulis 4. Ini kita terserah kita ya, mau berapa. Ini sudah selesai semua ya. Kita langsung pencet go. Mantap. Lalu langsung kita ke browse. Nah, kalau sudah berhasil, nanti terjadi kayak gini, ID pasien 1, 2, 3, ini bisa terserah, bisa 11, 12, 13, 14. Saya mulainya dari 1, 2, 3, 4. Lalu nama pasien, alamat, dan jenis kelamin. Di sini kita akan coba untuk melihat datanya melalui command prompt atau CMD. Caranya kita ke Windows, shortcut Windows dan R. Ketik CMD. Oke. Di sini kita ubah direktorinya dulu menjadi direktori XM-nya yang XM-nya ya. MySQL bin. Lalu kita langsung ke MySQL urut P. Oke. Nah, di sini kita sudah masuk ke MariaDB-nya. Pertama-tama kita mau melihat database-nya. Karena kita tadi sudah membuat database rumah sakit. Jadi kita yang pertama show databases kolon show. Nah, di sini sudah ada ya, tertera rumah sakit. Di sini sudah ada. Kemudian kita mau pakai rumah sakit ini, mau lihat database-nya ini, caranya use
database rumah sakit semikolon. Oh, sorry. Use database rumah sakit gini ya. Oh, langsung aja berarti use rumah sakit. Nah, berarti kita nggak usah pakai database. Jadi langsung use rumah sakit. Berarti artinya kita sekarang sudah memakai rumah sakit ini. Cara selanjutnya, karena kita sudah memilih rumah sakit ini, database rumah sakit, artinya kita mau lihat tabel-tabel yang sudah kita buat. Caranya show tables. Nah, sama ya, administrator, daftar, dokter admin, pasien, dokter. Nah, di sini kita mau melihat data yang sudah kita buat tadi di tabel pasien. Caranya select nama underscore pasien, terus jenis underscore kelamin, jenis kelamin from pasien jenis underscore kelamin sama dengan ini. Kita contoh perempuan dulu ya. Perempuan dulu itu P. Select, kalau gini enggak gini aja. Select ini kita copy nama pasien, di mana jenis kelamin adalah P. Salah ya Allah. Nah, sudah terlihat. Nama pasiennya ada Dewi dan Vivi. Ini jenis kelaminnya mereka adalah perempuan. Kita sudah menggunakan select ini untuk mengecek nama pasiennya siapa dan jenis kelaminnya apa. Coba kita sekarang yang laki-laki. Caranya sama. Select nama pasien, jenis kelamin, from pasien, dari pasien, di mana? Kita mau jenis kelaminnya apa? Tadi sudah P, kita ganti L, langsung semikolon. Nah, sudah terlihat nama pasien, jenis kelamin, ada nama pasiennya ada Doni Budi, jenis kelaminnya laki-laki perempuan. Nah, kita sudah berhasil ini untuk melihat data yang sudah kita buat di PHP MyAdmin melalui CMD. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.